Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evida Rahma, NPM 205705108 dari kelas B jurusan Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tugas POK, yakni tugas 3 aritmatika komputer. Langsung aja kita cek materi selanjutnya. Yakni ada hubungan antara operasi aritmatika dengan logika dalam sistem komputer. Yang pertama ada operasi aritmatika, yang kedua ada two's complement, yang ketiga ada operasi logika. Yang pertama yakni kita bahas operasi aritmatika. Apa sih operator aritmatika? Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian, atau yang untuk melakukan perhitungan pada bilangan. Operator aritmatika itu ada yang membuat hitung-hitungan itu kayak penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan sisa pembagian. Dengan simbol-simbolnya, ini penjumlahan dengan tanda tambah, pengurangan dengan tanda minus, pembagian dengan tanda garis miring, perkalian dengan tanda bintang, sisa pembagian dengan tanda persen. Selanjutnya yakni ada operator logika. Apa sih operator logika itu? Operator logika adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi logika, yaitu logika benar, true, yang disimbolkan dengan angka 1, dan jika logika salah, yakni false, yang disimbolkan dengan angka 0. Fungsi operasi logika yakni untuk menyatakan suatu kondisi sesuai dengan yang diberikan. Pernyataan yang dimasukkan akan memberi dua kemungkinan, yaitu ada false dan ada true. Lalu ada 3 operasi logika dasar, yaitu ada yang pertama ada operasi not, negation, yang kedua ada operasi and, conjunction, yang ketiga ada operasi or, disconjunction. Selanjutnya ada operator logika. Ada tabel-tabelnya di sini. Operator sama dengan, ya ini kegunaannya membandingkan apakah nilai pertama sama dengan nilai yang kedua. Contohnya 5 sama dengan 5. Itu berarti nilai yang dihasilkan berarti true. Terus kalau misalnya 5 sama dengan 9 itu kan salah karena nggak sama, jadi false. Lalu ada operator lebih besar. Kegunaannya membandingkan apakah nilai pertama itu lebih besar daripada nilai kedua. Contohnya 7 lebih besar daripada 4. Berarti nilai yang dihasilkan kan benar. Terus ada lagi contohnya 7 lebih besar daripada 7. 7 sama 7 kan sama. Jadi di sini nggak ada yang lebih besar, jadi false. So ada lebih besar sama dengan. Ya ini kegunaannya membandingkan apakah nilai pertama lebih besar atau sama dengan nilai kedua. Contohnya ada 8 lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan 4. Ya ini true berarti. Terus 7 lebih besar sama dengan 10 berarti false. Terus ada tanda lebih kecil. Ya ini kegunaannya membandingkan apakah nilai pertama lebih kecil daripada nilai keduanya. Contohnya 8 lebih kecil daripada 10, berarti nilai yang dihasilkannya benar. 8 lebih kecil daripada 6. 8 kan angkanya lebih besar daripada 6, jadi salah, false. Lalu selanjutnya ada operator lebih kecil sama dengan. Ini kegunaannya untuk membandingkan apakah nilai pertama lebih kecil atau sama dengan nilai yang kedua. Contoh 5 lebih kecil sama dengan 10. Berarti nilai yang dihasilkannya benar atau true. Terus ada contoh 8 lebih kecil sama dengan daripada 5. Berarti nilai yang dihasilkannya salah, false. Terus ada tidak sama dengan keduanya. Operatornya, kegunaannya untuk membandingkan apakah nilai pertama tidak sama dengan nilai keduanya. Contohnya adalah, terus ada tidak sama dengan keduanya. Operatornya, kegunaannya untuk membandingkan apakah nilai pertama tidak sama dengan nilai keduanya. Contohnya 8 9 tidak sama dengan 8. Berarti nilai yang dihasilkannya
true. Nah, terus ada lagi 9 tidak sama dengan 9. Nilai yang dihasilkannya false. Lanjut ke materi selanjutnya, ada arithmetic logic unit atau ALU, atau juga biasa disebut dengan arithmetic dan logic unit aritmatika dan logika, yakni adalah salah satu bagian dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. ALU inilah yang berpikir untuk menjalankan perintah yang diberikan kepada prosesor tersebut. Tugas utama dari ALU ini adalah melakukan sebuah perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan yang diinstruksikan oleh program. Selanjutnya, ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar pertambahan, sedang operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan, sehingga sirkuit elektronik dari ALU ini yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika disebut adder. Tugas lain ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi programnya. Operasi logika meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika. Juga ada pada sistem bilangan desimal, untuk mendefinisikan suatu bilangan atau nilai bilangan negatif, maka akan menggunakan tanda minus. Jadi jika ada bilangan yang mendefinisikan negatif, maka digunakannya tanda minus. Namun pada sistem bilangan biner hal tersebut menjadi rumit, karena semua representasi nilai pada sistem komputer hanya bisa dibaca nilai logika 1 atau 0. Oleh karena itu, sistem komputernya tidak dapat membaca bilangan negatif atau minus. Namun, terdapat metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yakni dengan menggunakan ones complement dan two complement. Kita langsung ke two's complement. Two's complement ini dikembangkan karena metode ones complement hanya bisa mempresentasikan nilai minus saja. Namun masih terdapat dua nilai 0, yaitu 0 negatif dan 0 positif. Two's complement hampir sama dengan ones complement. Hanya saja two's complement ini terdapat langkah tambahan, yaitu menambahkan 1 pada LSB atau less significant bit. Selanjutnya ada representasi nilai tanda. Ini ada bila bit paling kiri adalah 0, maka bilangan tersebut merupakan bilangan positif. Terus juga ada bilangan bit paling kiri adalah 1, maka bilangan tersebut merupakan bilangan negatif. Terus selanjutnya ada plus 21 10 sama dengan 001, ini kan bilangan binernya. Terus 0101 2. Nilai negatifnya dibentuk dengan cara dibalik menjadi 110 10102 10102 ditambah dengan 1 menjadi 110 10112, jadi sama dengan minus 21 pangkat 10. Sekian presentasi dari saya tentang pelajaran POK, tugas POK aritmatika kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.